Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Biasa dari unit SMA Negeri 1 Binget. Saya akan sedikit menjelaskan tentang donor darah. Dari pengertian, darah adalah sebuah cairan yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Donor darah merupakan menyumbangkan darah yang bermaksud atau bertujuan untuk transfusi darah. Sedangkan transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat ke seseorang yang membutuhkan. Seseorang yang membutuhkan itu siapa? Yang membutuhkan atau orang yang mendapat sumbangan darah disebut resipien. Sedangkan orang yang menyumbangkan darahnya disebut calon donor darah. Darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap atau komponen-komponen darah. Darah lengkap adalah darah yang mengandung seluruh komponen-komponen darah. Komponen-komponen darah yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Darah ada fungsinya nggak sih? Pastinya ada. Fungsi darah yang pertama adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Yang kedua adalah mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru yang kemudian dikeluarkan. Yang ketiga adalah mengganti sel-sel darah yang rusak. Nah, golongan darah dibagi menjadi 4. Apa saja? Ada golongan darah A, golongan darah B, AB, dan O. Golongan darah ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu resus positif dan resus negatif. Macam-macam donor darah ada 2, yaitu donor darah sukarela dan donor darah pengganti. Donor darah sukarela adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela dan tidak mengetahui darah itu untuk siapa. Dan donor darah pengganti adalah seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang yang ia tahu darah itu untuk siapa. Syarat-syarat donor darah yaitu laki-laki atau perempuan yang berusia 18-60 tahun, yang sehat jasmani dan rohani, dan berat badan minimal 45 kg, kadar hemoglobin adalah 12,5 gram per desiliter, dan tekanan darah sistolik 100-180 dan diastolik adalah 50-100. Tidak menderita penyakit berisiko tinggi seperti AIDS, sifilis, hepatitis, dan lain-lain. Bagi wanita yang sedang haid atau menyusui atau hamil tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya. Kemudian ada manfaat donor darah, yaitu mendapatkan kepuasan batin, kesehatan terpantau, dan menjadikan tubuh menjadi semakin sehat, dapat bergabung dalam anggota PMI, dan meningkatkan jumlah donor darah sukarela. Yang terakhir ada registrasi, yaitu calon pendonor darah datang ke UTD terdekat lalu mengisi formulir. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan, yaitu akan diperiksa seputar riwayat penyakit. Yang ketiga yaitu donasi atau pengambilan darah dalam waktu 8-10 menit sekitar 500 ml darah. Dan yang terakhir adalah istirahat dan mendapatkan kartu tanda anggota donor darah. Kartu ini berfungsi sebagai bukti bahwa pemilik telah mendonorkan darahnya. Mungkin video ini cukup sekian, dan jangan lupa donor darah ke UTD terdekat karena darah kita berfungsi bagi mereka yang membutuhkan. Kesimpulan pada video kali ini yaitu apapun golongan darahmu, manfaatnya besar bagi kita dan mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo tutti fratelli.